Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan lagi nih dari jamaah yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Langsung aja saya coba bacakan dulu ya, saya pilih dulu ya dari postingan terakhir Islam itu Indah. Nah di sini banyak pertanyaan masuk nih ya. Ada pertanyaan dari Nurman_Via. Assalamualaikum, Afwan Ustadz mau nanya. Ketika sujud, apakah kaki dirapatkan atau direnggangkan? Syukron Ustadz, jazakumullah khair. Nah ini coba kita minta Ustadz Syamlu deh yang jawab deh. Ya Jadi, silakan. Dua-duanya adalah pendapat yang benar, namun kalau dilihat daripada riwayat, kami sempat tanya tadi guru kita Ustadz Bani Hashim bahwasanya ternyata riwayatnya itu adalah merapatkan daripada kaki. Nah merapatkan daripada kedua telapak kaki itu ya ketika sujud. Ya, tapi kalau direnggangkan juga nggak salah juga gitu. Jadi kalau sholat itu cari kenyamanan yang mana yang paling nyaman lah ketika kita sholat. Dua-duanya adalah pendapatnya ada, boleh dipraktikin, iya. Allahu Akbar. Bolehlah dia seperti ini, boleh juga dirapatkan seperti ini. Nah dua-duanya. Salah satunya daripada Ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dirapatkan daripada kakinya. Allahu Akbar. Ya. Dan ada 7 anggota badan yang sujud ya. Yang sujud. Termasuk ada yang sujud, dua kaki. Termasuk kedua yang kaki. tidak boleh itu kalau kakinya keangkat. Oh. Standing Misalkan, dia. ya ini yang salah. Standing. Atau pada saat Atau dia begini. pada Ya. saat dia mau sujud sudah terakhir. Oh iya dia. Nih, Iya. nggak apa-apa Dia udah ini. masukin di sini. Ini Iya. guru sama murid nggak apa-apa nih, guru muridnya saya terima Jadi pasrah aja. ini jadi 6 jatuhnya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia Iya, posisi iya, mau iya. siap-siap tahiyat. Berarti ini salah. Iya. Iya. Semuanya 7. Muridnya Gitu. pasrah banget di kotak-katik sama gurunya. Wah, ya Allah. Iya. Biar Sekarang- gampang. Iya benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari Retno_Maulana. Ini namanya mirip-mirip nih. Yang jawab juga harus sama nih. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Misalkan pas sholat berjamaah tapi imamnya nggak sadar kalau rakaatnya kurang. Dan tidak melakukan sujud sahwi. Apakah kita harus mengikuti imam salam atau melakukan sujud sahwi? Atau kita harus menambah rakaat yang kurang? Nah gimana Ustadz Maulana? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salat sendiri aman. Bisa kita langsung sujud sahwi. Tapi kalau kita berjamaah, maka kita tunggu aba-aba dari imam. Berarti kita harus mengikut pada imam. Karena kita jadi makmum. Jadi gini, saya perhatikan. Misalkan, sudah itu, kan ada kejadian di zaman Rasulullah, sahabat sudah keluar. Oh Di luar iya. ditanya, ya Rasul ada apa ya? Kok salat kita duhur kan cuma 3 rakaat. Kata Nabi, kalau kita ayo kita masuk ke dalam. Nabi masuk ke dalam bersama jemaah lagi membentuk untuk jadi harus pakai komando imam. Nah kemudian bagaimana kalau ya kan tanggung jawab dari imam. Tapi jelas gini aja, kalau kita berjamaah kesalahan iman ada makmum. Kesalahan makmum ada imam. Dua-duanya salah, ada malaikat yang ikut. Jadi tidak usah takut. Itulah untungnya kalau kita berjamaah. Harusnya itu kita senantiasa berjamaah untuk Meminimalisir. Ya kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, ketidaksempurnaan, aman, tenang. Karena ada juga malaikat yang ikut berjamaah bersama dengan kita. Nah gimana prakteknya? Saya praktekin ya. Praktek. Misalkan udah Ya. sujud sahwi itu dilakukan. Wah Masya Allah. Agak perutnya udah agak besar Iya, kali, jadi iya. agak susah sih tahiyatnya. Atau Jadi karena pakai pada sepatu. saat kita tahu ini kurang. Kalau kurang tinggal ditambah. Iya. Berarti nanti harus ditambal. Penambalnya itu adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali setelah tahiyat sebelum salam. Sekali lagi, sujud 2 kali sesudah tahiyat, bacaan tahiyat selesai. Ini Kamilul Majid sudah. Baru kita sujud 2 kali sebelum salam. Jadi sujud 2 kali, habis sujud 2 kali baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu penambahannya. Sujud sahwi itu 2 kali. 2 kali. Ya bukan sekali. Bukan sekali, 2 kali. Sujud 2 kali setelah tahiyat sebelum salam. Salam. Jadi Ini sesudah Masya Allah. tahiyat selesai. Jadi pada saat posisi kaki begini. Karena kita akan sujud sahwi. Ya. Itu mengingat lagi, jangan sampai begini lupa lagi sujud sahwi. Iya Jadi benar-benar. sebaiknya untuk menandakan kalau kita mau sujud lagi begini. Seperti dulu di antara 2 sujud. Ya, seperti padahal kita kan tahiyat. Ini kan rakaat terakhir. Kok
ini kan tahiyat, kenapa duduknya kayak tahiyat awal? Iya, iya. Karena dia Pak, ada maaf, Pak. akan sujud Jangan sawi. kelamaan begitu Pak, yang nanya sebelah sono bukan sebelah sini. Ini kan mau dilihat kan. Oh kan udah lihat, yang nanya sebelah sana udah cukup. Jadi Iya, gitu. iya. Makasih banyak, bagus loh hari ini. Bagus luar biasa. pertanyaannya. Nah ini tadi ya Ustadz Maulana bilang kalau seandainya sholat sendiri itu aman aja langsung sujud sawi. Tapi kalau bersama imamah kan gitu ya kan bersama imam. Nah itu panggil dulu imamnya ngobrol lagi. Kalau bisa ini masih kurang satu jadi sujud sawinya berdasarkan komando dari imam. Satu, bisa jadi ini kesalahan pada diri kita Betul. sendiri. Atau kita yang lupa, jangan-jangan Atau kita imamnya yang udah lupa. pas gitu ya kan. Nah gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Syahputra _ 1905. Ustadz saya mau bertanya, jika dalam keadaan sholat tiba-tiba terbayang pikiran-pikiran yang buruk atau maaf sebelumnya Ustadz pikiran-pikiran yang kotor. Apakah membatalkan sholat Ustadz? Dan bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu dan apa saja amalannya Ustadz? Nah Ustadz Bani mau izin dijawab. Oh Ustadz Maulana jawab lagi dulu katanya Ustadz Maulana nih. Apa pertanyaannya? Ya Allah dia gak denger lagi. Masalahnya saya kira pertanyaannya kepada Ustaz Dipikir Bani. Ustadz Bani, iya. Ya. Dengerin juga dong. Iya, dengerin. Iya. Ustadz, saya mau bertanya. Sekalian kan kapan lagi protes sama Ustadz. Iya, saya mau nanya. Durasinya habis nanti. Jika dalam sholat tiba-tiba terbayang pikiran-pikiran yang buruk atau maaf pikiran yang kotor. Ya. Apakah membatalkan sholat Ustadz? Terus bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran itu? Apa aja amalannya? Saya langsung kasih jawaban dari Imam Al-Ghazali. Kalau mau bayangan-bayang tidak kemana-mana, sebelum takbir pada waktu mau salat, baca dulu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau salah satu dari surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Banyak orang ini, ambil jemuran, hilangkan ini semuanya. Itu ambil semuanya, awas ya, perbaiki barisannya. Allahu Akbar. Menyambung. Jadi sebaiknya harusnya antara perbuatan sebelum salat dengan takbir diantarai dengan bacaan apa? Surah Al-Ikhlas, An-Nas atau ambil tiga-tiganya jadi aman. Surah Al-Ikhlas boleh, Al-Nas aja boleh atau sekalian tiga-tiganya aja aman. Itu sholatnya batal nggak kalau misalnya mikir-mikiran kotor gitu? Kalau berbicara kok pikiran kemana-mana sebenarnya tidak. Karena Nggak batal, mohon ya? maaf, karena kalau sebegitu nggak ada yang sah sholatnya. Bener. Oh Ustadz nunjuk saya sih. Iya kan begitu. Oh iya bener, iya pernah juga sih. Semua pasti Iya, kata iya. Sayyidina Ummul Mukminin Aisyah, apa kata beliau? Kalau hilang sesuatu baramu salat sunat. Iya, Pasti iya. kau dapat itu. Oh ternyata ada di atas lemari ya. Gitu. Iya udah. Yang paling aman Iya. ketika kita salat seakan-akan kita memang menghadap kepada Allah. Betul. Diawasi seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Ya Allah. Saya nggak ada ya pikiran Rabbi. kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ini pertanyaannya banyak hampir yang mirip-mirip ya. Mungkin saya bacakan salah satu perwakilannya dari Syahrifadil 02. Assalamualaikum Afwan Ustadz. Mau tanya kalau kita lagi sholat berjamaah dan ketinggalan sampai setengah sehingga pas mulai salat. Kita tidak sempat baca doa istiftah. Itu sebaiknya gimana ya Ustadz? Apakah memang boleh tidak dibaca atau diganti membaca pada rakaat yang berikutnya? Syukur Ustadz. Doa iftitah ya kan. Masa di rakaat kedua? Gimana tuh Ustadz Bani? Ya, jadi doa iftitah ini termasuk yang disunnahkan. Sunnah itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam. Sunnah itu bukan ditinggalin nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalin rugi. Ya, jadi kalau ditinggalin rugi. Sampai lupa Masya Allah. ngejelasin pakai masker. Iya. Terus Ustadz. Ya, jadi kalau ditinggalkan rugi, maka kita baca. Tapi kalau kita datang masbuk, kita sudah tidak mendapati, maka kejar Fatihahnya saja kalau menurut mazhab Syafi'i. Yang penting Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah pun nggak dapat, yang penting rukunya dapat. Kalau nggak dapat ruku juga udah ketinggalan 1 rakaat. Berarti harus tambah lagi 1 rakaat. Satu rakaat. Tapi Makanya kalau tema hari ini bagus banget karena untuk mengukur rakaat kita kan ruku. Betul, ya. Jadi begitu buat yang nanya mudah-mudahan jelas ya nih Masya Allah luar biasa. Nah sekarang gini waktunya kita sama-sama nih mumpung kita lagi rame-rame berdoa ngumpul nonton ya. Mudah-mudahan doa kita dengan banyak orang ini dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk semua yang punya hajat sama-sama kita berdoa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
السميع العليم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا Indonesia khassa banjir di Jakarta dan seluruh bencana alam yang ada di dunia ini ya Allah berikan kami kesabaran dan gantikan kami dengan sesuatu yang lebih baik amin Amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa besok kita masih akan bertemu lagi insya Allah ya. Tapi sebelumnya kita mau berduka cita juga karena banjir yang menimpa di negara kita. Ya mudah-mudahan buat korban banjir semuanya diberikan rezeki penggantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga mau mengingatkan kembali jangan lupa besok untuk selalu ya kita menjaga protokol juga kesehatan untuk 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan juga menonton Islam itu indah. Dan juga kita besok akan ketemu lagi insya Allah. Judulnya adalah bentar lagi Ramadan. Udah lunas utang puasanya belum? Nah ini Masya Allah ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.